Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fitra Nuragni dengan NIM 2030 3070 2135. Saya mahasiswa FISIP Ilmu Administrasi Negara kelas A. Di sini saya akan membahas tentang pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. Indonesia berupaya meningkatkan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi yang mengatur penerimaan peserta didik yang didasarkan pada jarak sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik. Penerapan sistem tersebut pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2019 menuai pro kontra yang tajam di tengah masyarakat. Penerapan sistem zonasi di Indonesia salah satunya juga terinspirasi oleh negara-negara lain yang terlebih dahulu menerapkannya. Pada tahun 1940-an, prinsip perekrutan siswa berdasarkan letak geografis telah diaplikasikan di negara-negara Eropa. Menurut Kohlan, tahun 2018, pemerintah menerapkan sistem zonasi dengan penuh pertimbangan terkait manfaat dan konsekuensinya. Menurut Savitri, Menteri Pendidikan menyatakan bahwa setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas layanan pendidikan yang berkualitas, sehingga tidak terjadi diskriminasi, eksklusivisme, dan kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Tercapainya tujuan sekolah zonasi tidak hanya untuk layanan akses pendidikan yang merata. Lebih jauh adalah agar pencapaian prestasi akademik siswa yang optimal sebagai produk dari hasil pendidikan. Tujuan Perkemendikbud yang baru ialah mendorong pendidikan layanan akses Perkemendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pasal 3 ayat 1. Dengan demikian, dapat dikatakan fokus utama dari kebijakan zonasi ialah pemerataan akses layanan pendidikan. Selain pemerataan akses, masalah yang ingin diselesaikan oleh kebijakan ini adalah pemerataan kualitas pendidikan. Berdasarkan Perkemendikbud nomor 14 tahun 2018, penerimaan peserta didik yang sebelumnya melalui kompetisi dengan nilai ujian menjadi penerimaan yang didasarkan pada pertama, jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai zona, yang kedua, surat hasil ujian nasional bagi lulusan SMP, dan yang ketiga, prestasi akademik dan non-akademik. Kebijakan ini berlaku di semua sekolah pemerintah daerah. Adapun jumlah siswa yang diterima menurut zonasi adalah 90%, jalur prestasi, di luar zona 5%, dan perpindahan domisil atau terjadi bencana 5%. Berdasarkan instruksi pemerintah kebijakan PPDB, sistem zonasi di semua daerah didasarkan pada asas yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. PPDB mendapat respon positif dari beberapa kalangan, karena kemampuannya untuk memberi akses yang lebih luas kepada siswa bertaraf ekonomi rendah. Bagi siswa, kesulitan biaya ke bimbel dan mendapat nilai tinggi untuk masuk sekolah yang diinginkan sudah tidak menjadi rintangan. Tidak adanya kekhawatiran menempuh perjalanan jauh untuk dapat ke sekolah karena keterbatasan kepemilikan alat transportasi. Bahkan, jarak dari rumah ke sekolah dapat ditempuh hanya dengan berjalan kaki. Dalam hal ini, zonasi menunjukkan kapasitasnya untuk membantu mendorong akses siswa yang berasal dari kelas sosial rendah, yang selama ini hanya kelas sosial menengah ke atas saja, sebagaimana yang telah terjadi dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Orang tua dapat tiba ke sekolah dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan sebelumnya. Kedekatan jarak antara rumah dan sekolah dapat membuat orang tua lebih leluasa dan mudah dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah secara langsung mengenai capaian pembelajaran anak-anak mereka. Bagi sekolah, sistem zonasi membantu beberapa sekolah di daerah menjadi lebih berkembang karena mendapatkan kualitas siswa yang beragam. Hal ini membuat guru semakin termotivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Sekolah-sekolah yang dulunya memiliki label sekolah non-favorit sekarang memiliki kesempatan yang sama untuk menerima siswa yang nilainya di atas rata-rata. Input siswa yang lebih baik itu dapat dikapitalisasikan untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik, yang kemudian dapat meningkatkan atau mengubah reputasi sekolah. Memperhatikan respon-respon dampak positif dari beberapa masyarakat tersebut, maka sistem zonasi dianggap sudah tepat diimplementasikan bagi beberapa pengamat dan peneliti kebijakan pendidikan. Namun,
Selain respon positif tersebut, muncul pula tanggapan negatif dari banyak pihak. Pertama, masyarakat menilai bahwa sistem zonasi justru tidak mampu menyelesaikan isu-isu pendidikan yang substansial dan fundamental. Karena tidak semua kualitas sekolah dan pengajarnya setara di semua daerah. Banyak sekolah yang lokasinya terkonsentrasi di suatu zona di daerah sehingga menyulitkan masyarakat yang tinggal di pinggiran atau zona lain, serta infrastruktur Indonesia dinilai belum menjangkau daerah-daerah di Pulau Jawa. Jarak rumah ke sekolah sebagai penentu utama juga dipandang sulit diterapkan, mengingat distribusi keberadaan sekolah dan jumlah penduduk kurang merata. Hal ini berdampak terhadap sebaran siswa di setiap sekolah-sekolah. Lebih jauh dari itu, kondisi tersebut menyebabkan adanya sekolah yang kelebihan siswa dan adanya sekolah yang kekurangan siswa. Permasalahan pokok dari penerapan sistem zonasi adalah kesiapan yang kurang dari berbagai elemen utama seperti siswa, orang tua, dan sekolah semestinya. Sistem yang dibuat pemerintah sejalan dengan kesiapan semua pemangku kepentingan pendidikan, seperti tim manajemen sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penyelenggara, serta orang tua dan calon siswa baru yang akan terdampak. Sistem zonasi tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga sudah diterapkan di beberapa negara lainnya. Meskipun terdapat keuntungan, juga terdapat tantangan sehingga menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Pearson yang di dalamnya terdapat, pertama, adaptation atau adaptasi. Yang kedua, goal attainment atau pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada integration atau integrasi. Dan yang keempat, ada latensi atau pemeliharaan. Pearson percaya bahwa ada 4 imperatif fungsional yang diperlukan untuk menjadi ciri suatu sistem. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional tersebut sebagai skema agil agar bertahan hidup. Sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat mengungkap masalah sistem zonasi ini. Pihak sekolah maupun siswa perlu menyesuaikan diri dalam pendaftaran yang dilakukan secara online. Namun, karena masih ada calon peserta didik yang belum mempunyai alat komunikasi dan tinggal di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan internet, sehingga menghambat mereka, sistem zonasi mempunyai tujuan untuk mempermudah calon peserta didik untuk mendaftar di sekolah karena akan memperhatikan jarak tinggal calon peserta didik tersebut, sehingga mereka tidak perlu lagi bersekolah yang jaraknya jauh dan juga bersifat akuntabel dan transparan. Sekolah bersama operator sekolah dan guru bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan pendaftaran online ini. Juga perlu merubah beberapa hal yang dapat menghambat, agar dapat mempermudah pekerjaan mereka. Kesimpulan dari pembahasan pro kontra ini, Kemendikbud disarankan perlu mengkaji ulang sistem zonasi sebagai kebijakan nasional dan kaitannya dengan penerapan di tingkat lokal. Pemerintah daerah seringkali mengalami kesulitan dalam menerjemahkan kebijakan umum, sehingga implementasi kebijakan terkadang berbeda di tiap daerah. Contoh proporsi kuota jalur prestasi dan pindahan luar domisili. Kemendikbud dapat mengurangi rentang proporsi kuota yang diatur dalam kebijakan nasional. Sistem zonasi agar perbedaan di antara daerah tidak terlalu tajam. Kemendikbud perlu mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan sistem zonasi dalam rentang waktu yang lebih lama dan intensif melalui media sosial. Kampanye kebijakan dapat dilakukan sejak masa PPDB tahun sebelumnya agar masyarakat telah bersiap lebih dini. Penggunaan media-media kreatif seperti video singkat di media sosial untuk memvisualisasikan kebijakan sistem zonasi yang diberlakukan akan membantu menyederhanakan informasi yang cukup banyak dan baku kepada masyarakat luas.